Terkadang, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana seseorang bertanya dengan singkat, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dan jawaban yang kita berikan pun seringkali sekadar refleks, "Ya, aku baik-baik saja." Namun, di balik jawaban tersebut, seringkali tersembunyi perasaan dan kondisi yang jauh dari kesempurnaan. Ketika kita menyatakan bahwa kita baik-baik saja, bisa jadi itu hanyalah lapisan tipis untuk menyembunyikan kesedihan yang mendalam, kekecewaan yang melanda, atau bahkan amarah yang sedang membara di dalam hati. Kita mungkin memilih untuk menutupi dan menyembunyikan perasaan tersebut, takut bahwa jika kita mengekspresikannya, kita akan menularkan emosi negatif kepada orang lain atau dianggap lemah oleh lingkungan sekitar. Namun, yang seringkali terjadi adalah kita menjadi terjebak dalam peran yang tidak nyaman dan merasa harus terus berpura-pura untuk terlihat baik-baik saja. Kepura-puraan ini tidak hanya menimbulkan ketidakjujuran terhadap diri sendiri, tetapi juga membuat kita tidak mampu untuk merilis dan mengatasi emosi yang sebenarnya kita rasakan. Kita menjadi terperangkap dalam lingkaran setan di mana kita terus menyembunyikan perasaan kita, memendamnya dalam-dalam, dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan gambaran diri yang sempurna di mata orang lain. Namun, hal ini justru membuat kita semakin jauh dari pemahaman dan penerimaan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, langkah awal yang penting untuk diambil adalah mengenali tanda-tanda bahwa kita sedang berpura-pura bahagia. Dengan mengenali dan menyadari tanda-tanda tersebut, kita dapat memulai proses yang penting untuk membuka diri terhadap perasaan yang sebenarnya kita alami. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk meredakan dan mengatasi emosi negatif yang sedang menghimpit kita. Tanpa harus berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Tanda kamu tidak bahagia. Pertama, selalu tersenyum. Pura-pura tersenyum adalah fenomena yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita mungkin tidak merasa bahagia atau senang, kita kadang-kadang memilih untuk tersenyum sebagai respons sosial atau untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Senyum semacam ini sering terlihat saat kita bertemu dengan orang lain, di tempat kerja, atau bahkan di acara sosial. Meskipun senyum tersebut mungkin terlihat autentik, namun sebenarnya itu hanya merupakan ekspresi wajah yang dibuat-buat tanpa adanya perasaan yang sesuai di dalam hati. Kedua, memperlihatkan kebahagiaan di media sosial. Dalam era digital ini, media sosial memainkan peran penting dalam bagaimana kita memperlihatkan diri kita kepada dunia. Banyak dari kita cenderung memilih untuk menampilkan sisi terbaik dari kehidupan kita. Namun, seringkali apa yang kita bagikan di media sosial hanyalah potret selektif dari kehidupan kita, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Kita mungkin mengunggah foto-foto dari liburan yang menyenangkan, acara sosial yang menyenangkan, atau pencapaian-pencapaian yang mengesankan, tanpa memperlihatkan sisi lain dari kehidupan yang mungkin tidak seindah yang ditampilkan. Hal ini menciptakan tekanan sosial untuk terlihat bahagia dan sukses di dunia maya, meskipun itu tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, baik pura-pura tersenyum maupun menampilkan kebahagiaan di media sosial adalah contoh-contoh bagaimana kita kadang-kadang memilih untuk memperlihatkan versi idealis dari diri kita sendiri kepada dunia, bahkan ketika kenyataannya mungkin berbeda. Ketiga, suka mengeluh. Mengeluh setelah merasa lelah adalah hal yang lumrah terjadi di kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa intensitas dan frekuensi keluhan tersebut dapat memberikan gambaran tentang kondisi emosional dan psikologis kita.
Seberapa sering kita merasa perlu mengeluh untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berat? Mengeluh bisa menjadi hasil dari pandangan negatif yang terlalu besar terhadap berbagai situasi. Jika kita cenderung melihat segala sesuatu dengan kacamata yang penuh dengan ketidakpuasan dan kekecewaan, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa kita sedang berada dalam keadaan kepura-puraan bahagia. Pikiran-pikiran negatif yang menghiasi pikiran kita adalah sinyal dari ketidakbahagiaan yang sebenarnya sedang kita rasakan secara dalam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi pandangan kita terhadap kehidupan agar kita dapat mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Keempat, suka menunda-nunda. Menunda-nunda, atau kecenderungan untuk menunda pekerjaan, merupakan perilaku yang seringkali merugikan diri sendiri. Banyak orang cenderung menunda-nunda tugas-tugas penting, entah itu pekerjaan kantor, tugas sekolah, atau bahkan hal-hal sehari-hari seperti membersihkan rumah atau berolahraga. Namun, kebiasaan ini seringkali menimbulkan stres dan kecemasan, karena tugas-tugas yang ditunda akhirnya menumpuk dan menimbulkan tekanan yang lebih besar di kemudian hari. Ada beberapa alasan mengapa seseorang cenderung menunda-nunda. Salah satunya adalah kurangnya motivasi atau keengganan untuk menghadapi tugas yang dianggap sulit atau tidak menyenangkan. Selain itu, adanya rasa takut akan kegagalan atau ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas juga bisa menjadi penyebab utama perilaku menunda-nunda ini. Tidak hanya itu, menunda-nunda juga dapat menjadi pertanda adanya masalah emosional atau psikologis yang lebih dalam. Misalnya, seseorang mungkin mengalami depresi atau kecemasan yang membuatnya sulit untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya melihat perilaku menunda-nunda secara permukaan, tetapi juga mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebabnya. Untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda, penting untuk mengidentifikasi akar masalahnya dan mencari solusi yang sesuai. Ini bisa melibatkan pembuatan jadwal yang teratur, memecah tugas-tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, atau bahkan mencari bantuan dari orang lain seperti teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Dengan memahami dan mengatasi kebiasaan menunda-nunda ini, seseorang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mentalnya secara keseluruhan. Kelima, terlalu memanjakan diri. Mengambil kesenangan pada diri sendiri bisa menjadi sebuah jalan keluar yang mudah saat kita dihadapkan pada masalah atau tantangan dalam hidup. Saat kita merasa tertekan atau kecewa, memanjakan diri terasa sebagai cara yang menggoda untuk meredakan ketegangan dan stres yang kita alami. Namun, perlu diingat bahwa kesenangan yang didapat dari memanjakan diri hanyalah bersifat sementara. Kita harus menyadari bahwa kegiatan memanjakan diri yang berlebihan bisa berujung pada perilaku yang merugikan, seperti berbelanja berlebihan yang menghasilkan konsumerisme yang tidak terkendali. Terlalu sering memanjakan diri juga dapat mengaburkan pemahaman kita akan pentingnya menghadapi masalah dengan bijak dan mencari solusi yang tepat. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk memanjakan diri, penting untuk merenungkan dengan baik apakah kegiatan tersebut benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi kita. Kita perlu memastikan bahwa memanjakan diri tidak hanya menjadi pelarian sementara dari masalah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. 6. Pengabaian terhadap emosi negatif. Ketika kita terlalu fokus pada menampilkan citra bahagia di depan orang lain, kita cenderung mengabaikan atau menyembunyikan emosi negatif yang sebenarnya kita rasakan. Misalnya, ketika kita sedang sedih, cemas, atau marah, kita mungkin merasa perlu untuk menyembunyikan perasaan tersebut agar terlihat kuat atau bahagia di hadapan orang lain.
Hal ini bisa membuat kita merasa terisolasi dan tidak terhubung dengan diri sendiri serta orang lain secara emosional. Lebih lanjut lagi, mengabaikan emosi negatif juga dapat menyebabkan penumpukan emosi yang tidak sehat, yang pada akhirnya dapat mengarah pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau stres kronis. Jadi, penting bagi kita untuk belajar merangkul dan mengelola emosi negatif dengan sehat. Ini termasuk mengakui dan menerima perasaan tersebut, mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional jika diperlukan, dan menemukan cara-cara untuk mengatasi atau menyelesaikan sumber stres atau ketidaknyamanan yang mungkin menyebabkan emosi negatif tersebut. Dengan memahami dan menghargai setiap aspek dari diri kita, baik yang positif maupun negatif, kita dapat membangun hubungan yang lebih autentik dengan diri sendiri dan orang lain. Jadi, mari kita hentikan permainan pura-pura ini. Mengabaikan emosi negatif hanya akan membuat kita semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Saat kita membiarkan diri kita merasa dan mengungkapkan perasaan negatif dengan jujur, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara emosional. Kita tidak perlu merasa terbebani oleh harapan sosial media yang tidak realistis. Mari kita berani jujur dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Kita tidak perlu menyembunyikan ketidaksempurnaan kita di balik tirai sosial media. Sebenarnya, kejujuranlah yang akan membawa kita lebih dekat satu sama lain. Dengan membangun hubungan yang didasarkan pada kejujuran dan pengertian, kita dapat merasakan dukungan yang lebih nyata dan menciptakan komunitas yang saling mendukung. Jadi, mari kita bersama-sama memutuskan untuk menghargai dan merangkul setiap aspek dari diri kita, baik yang positif maupun negatif. Dengan begitu, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih berkelanjutan.